Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijni Muhammad Deni Putra dengan NPM 233507019 dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Pada saat ini saya akan membuat video pembahasan tentang analisis perbandingan politik, kasus perbandingan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia mengenai kebebasan beragama di negara Republik Indonesia dengan negara Denmark. Jadi pada pembahasan kali ini saya menggunakan teori pendekatan tradisional dan metode pendekatan perbandingan dalam kehidupan tata negara suatu negara. Nah, materi muatan konstitusi suatu negara yang secara nyata jaminan hak asasi manusia tentang kebebasan beragama dapat dilihat salah satunya pada materi konstitusi di negara Republik Indonesia serta pada muatan konstitusi negara kerajaan Denmark. Indonesia dan Denmark keduanya merupakan negara yang menjadikan konstitusi negaranya sebagai perangkat hukum dasar yang menjadi acuan tertinggi bagi regulasi lain di bawahnya. Indonesia dengan sistem pemerintahannya yaitu sistem presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan Denmark menganut sistem monarki konstitusional dengan sistem parlementer, di mana ratu atau raja adalah kepala negara dan perdana menteri adalah kepala pemerintahan. Kemudian, prinsip dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang mencakup nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Di dalamnya, sedangkan Denmark berprinsip pada demokrasi yang mengedepankan kebebasan berindividu, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial. Republik Kesatuan Republik Indonesia dengan mayoritas penduduk menganut agama Islam dengan jumlah persentase sebanyak 87%. Sementara itu, negara Denmark mayoritas penduduk 75,8% adalah kekristenan dengan 71% terdaftar sebagai anggota gereja Denmark. Akibat dari adanya suatu agama yang terlalu mendominasi ini baik di Indonesia maupun Denmark, menjadikan adanya sebuah konflik antar umat agama antara mayoritas dengan agama yang minoritas. Selanjutnya, dalam hal perlindungan negara terhadap tindakan contohnya penodaan agama yang dianut oleh kedua negara tersebut. Nah, Indonesia dan Denmark sama-sama telah memasukkan aturan mengenai tindak pidana penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masing-masing di negaranya, di mana Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Sedangkan di negara Denmark mengacu pada konstitusi Denmark pada pasal 67. Dalam sistem pidana di negara Indonesia, undang-undang yang mengatur penodaan atau penyalahgunaan agama di Indonesia adalah pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Nah, pasal ini mengatur bahwa siapapun yang sengaja untuk melakukan penodaan, penyalahgunaan, atau permusuhan terhadap suatu agama dapat diancam pidana penjara hingga 5 tahun. Sedangkan di negara Denmark telah mengesahkan undang-undang yang melarang penodaan teks kitab suci atau apapun di negara tersebut. Nah, undang-undang ini disahkan di parlemen Denmark. Kemudian berdasarkan hasil analisis dan perbandingan dari pemaparan tadi, dapat saya simpulkan bahwa baik di Indonesia maupun Denmark memiliki jaminan dalam konstitusi mereka terkait kebebasan beragama.
Akan tetapi di Indonesia ini lebih memiliki kondisi yang lebih baik dalam penjaminan hak-hak manusia yang lebih terstruktur, termasuk dalam kebebasan beragama tadi, dibanding dengan negara Denmark. Meskipun demikian, kedua negara memiliki tantangan dan kondisi yang berbeda-beda. Implementasi kebebasan beragama, ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya gesekan ataupun perubahan yang terjadi, termasuk isu politik, budaya, dan lain sebagainya. Untuk itu perlu kita memastikan bahwa hak asasi manusia termasuk dalam kebebasan beragama yang harus dijunjung selalu dan juga dihormati. Dalam praktik pemerintahan Indonesia, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian maupun pemaparan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.